Hidup aku itu, mungkin kelihatannya sempurna buat sebagian orang. Aku lahir dari keluarga yang, kalau kata orang, serba ada. Papa aku pemilik PT Maju Jaya Persada, salah satu perusahaan properti terbesar di Jakarta. Tapi jangan salah, dari kecil, aku nggak pernah dibesarin kayak anak bos besar pada umumnya. Papa selalu bilang, hidup tuh nggak selamanya di atas, Dit. Jangan pernah ngerasa lebih dari orang lain. Dan itu yang selalu aku tanemin ke diri aku. Aku sekolah di sekolah negeri, naik motor tua, makan di warung pinggir jalan. Teman-teman aku nggak ada yang tahu aku anak orang kaya. Aku nggak pernah cerita. Karena aku benci dilihat bukan sebagai Dita, tapi cuma sebagai anak bos. Semua orang nganggep aku cewek biasa. Dan aku suka itu. Sampai akhirnya, semuanya berubah waktu aku kuliah di Bandung. Aku ketemu dia. Bayu. Cowok sederhana. Jauh dari kata mewah. Tapi senyumnya? Tulus banget. Kerja kerasnya? Nggak diragukan. Dia kerja sambilan jadi barista di kafe dekat kampus buat nutup biaya kuliah. Aku sering ngeliat dia. Tiap hari sibuk. Capek. Tapi mukanya selalu tenang. Ada sesuatu di diri dia yang bikin aku penasaran. Bukan soal tampang, tapi perjuangan hidupnya. Suatu hari, aku lagi ngerjain tugas di kafe itu. Bayu yang layani aku. Dia lihat aku struggling buka laptop yang error. Dia nyamperin, bantuin, ngajarin. Dan dari situ, semuanya dimulai. Kita ngobrol, ketawa bareng, ngerjain tugas bareng. Awalnya cuma temenan. Lama-lama, perasaan itu tumbuh. Tapi satu hal, aku nggak pernah cerita siapa aku sebenarnya. Aku takut. Dia dekat sama aku cuma karena status aku. Ternyata, dia juga suka sama aku. Dan yang bikin aku makin yakin, dia nggak pernah tanya soal keluarga aku. Dia cuma peduli sama aku. Sama apa yang aku rasain, bukan apa yang aku punya. Kita resmi pacaran. 2 tahun kita jalanin semuanya bareng. Makan di warteg. Nonton film murah di bioskop kecil. Naik motor tua aku keliling Bandung. Semuanya sederhana. Tapi bahagia. Aku sering mikir. Ini dia orangnya. Orang yang nerima aku apa adanya. Nggak peduli aku siapa. Tapi ternyata, hidup nggak sesederhana itu. Aku nggak tahu. Semua hal manis ini bakal jadi luka paling dalam buat aku nanti. Aku nggak tahu. Cowok sederhana yang aku banggain ini suatu hari bakal buang aku. Dan dia nggak tahu. Dia buang orang yang sebenarnya lebih tinggi dari apa yang dia banggain selama ini. Tapi waktu itu, aku cuma cewek lugu yang lagi jatuh cinta buta. Aku nggak lihat tanda-tanda. Aku cuma percaya. Cinta itu cukup. Ternyata, aku salah besar. 2 tahun aku pacaran sama Bayu. 2 tahun aku ngelihat dia berjuang dari bawah. Nyari uang buat kuliah, kerja sambilan di sana-sini. 2 tahun aku jatuh cinta sama kesederhanaannya. Waktu itu, aku benar-benar yakin, Bayu adalah laki-laki yang tulus. Dia nggak pernah nanya aku anak siapa. Nggak pernah tanya soal harta, soal keluarga, soal masa depan aku. Yang dia tahu, aku adalah Dita. Cewek biasa yang tiap hari naik motor butut dan suka makan mie ayam pinggir jalan. Aku nggak pernah kasih tahu latar belakang aku. Buat apa? Aku cuma pengen punya hubungan yang murni. Aku pengen orang jatuh cinta sama aku. Bukan jatuh cinta sama saldo tabungan keluargaku. Tapi ternyata, dunia nggak sesimpel itu. Rasa cinta kadang nggak cukup buat jadi fondasi pernikahan. Aku masih ingat hari di mana Bayu ngelamar aku. Dia ajak aku ke taman kampus. Duduk di bangku kayu yang udah mulai lapuk. Ditemani langit sore yang mendung. Tangannya gemetar waktu dia buka kotak kecil berisi cincin sederhana. Dit, aku mungkin gak punya banyak. Aku gak bisa janjiin rumah besar atau mobil mewah. Tapi aku janji, aku akan jaga kamu seumur hidup aku. Aku langsung nangis. Aku peluk dia sambil bilang, iya, Bayu, aku mau. Buat aku, lamaran itu adalah momen paling jujur dalam hidup aku. Aku pikir,
Aku udah nemuin laki-laki yang bener-bener nerima aku apa adanya. Aku pikir, aku udah menang. Tapi saat aku cerita ke papa, reaksi papa beda. Wajahnya datar, dingin. Dia tahu kamu siapa? Tanya papa pelan. Aku geleng. Papa tarik napas panjang. Matanya tajam. Dita, kamu yakin? Dunia itu nggak selalu seindah cinta yang kamu bayangin. Nggak semua orang tetap sama setelah tahu siapa kamu sebenarnya. Aku masih kekeh waktu itu. Aku yakin Bayu beda. Dia orangnya sederhana. Nggak pernah matre. Nggak pernah nuntut. Papa akhirnya nyerah. Tapi dengan satu syarat. Jangan pernah kasih tahu siapa kamu. Biar waktu yang ngebuktiin dia layak atau enggak. Aku setuju. Aku pikir. Aku bisa jalani semuanya dengan jujur. Aku nggak akan bawa-bawa nama besar keluarga aku. Hari pernikahan tiba. Bayu bilang dia pengen nikah sederhana. Aku setuju. Nggak perlu hotel mewah. Nggak perlu pesta besar. Kita cuma sewa aula kecil. Undang teman-teman dekat. Keluarga inti. Nggak ada hiasan yang berlebihan. Semua biaya pernikahan aku tanggung sendiri dari tabungan aku. Aku pengen Bayu ngerasa dia mampu berdiri sendiri tanpa embel-embel orang tua aku. Dan waktu dia lihat acara pernikahan kita sederhana, dia senyum bangga. Terima kasih ya, Dit. Kamu ngerti aku. Aku makin cinta sama dia. Aku makin yakin. Aku milih orang yang tepat. Setelah nikah, kita tinggal di kontrakan kecil. Kontrakan sempit dengan dapur seadanya. Kamar mandi yang rembes. Dindingnya tipis sampai suara tetangga pun kedengeran jelas tiap malam. Tapi aku nggak pernah ngeluh. Aku justru bahagia. Aku masak tiap pagi, nyiapin baju kerja Bayu, nunggu dia pulang di sore hari, makan bareng di ruang tamu kecil yang juga jadi kamar tidur. Bayu kerja di perusahaan kecil waktu itu. Gajinya nggak seberapa, cukup buat bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Aku nggak minta dia kasih aku barang mahal. Aku bahagia cukup karena dia pulang ke aku tiap hari. Aku inget banget, tiap dia pulang kerja dengan wajah capek. Aku sambut dia di depan pintu sambil bawain air hangat. Kadang aku nyuapin dia makan. Karena dia terlalu lelah buat angkat sendok. Aku pikir, aku udah jadi istri yang baik. Aku pikir, aku udah jadi pendamping yang sempurna. Tapi ternyata, cinta aja nggak cukup. Bayu sering bilang, Dit, sabar ya. Kita masih susah. Aku janji nanti kalau aku sukses, kamu yang pertama aku bahagiain. Aku selalu percaya kata-katanya. Aku tunggu hari itu. Sampai suatu hari, Bayu bilang dia mau coba apli ke perusahaan besar. Dia seneng banget waktu keterima. Dia dapat kerjaan di PT Maju Jaya Persada. Perusahaan keluarga aku sendiri. Bayu nggak tahu itu perusahaan papa aku. Aku juga nggak pernah bilang. Aku biarin dia masuk dan berkembang dengan usahanya sendiri. Waktu dia masuk, aku bangga. Dia kerja keras. Dia lembur. Dia benar-benar totalitas. Karir dia naik dengan cepat. Dari staff, naik jadi supervisor. Dari supervisor, naik jadi manajer. Tapi sejak itu, Bayu mulai berubah. Dia mulai pulang telat. Mulai sibuk dengan rapat, proyek, urusan kantor yang aku nggak ngerti. HP-nya susah dihubungi. Kadang, kalau aku tanya, dia malah marah. Jangan cerewet, Dit. Aku capek. Aku mulai sering makan malam sendirian. Aku nunggu dia pulang. Tapi kadang dia baru sampai jam 2 pagi. Kadang nggak pulang sama sekali. Bayu mulai beli baju mahal, ganti parfum, tampil makin keren. Dia bilang tuntutan kerja. Aku percaya. Sampai akhirnya, kalimat itu keluar dari mulut dia. Dit, aku rasa kamu terlalu biasa buat aku sekarang. Hati aku mulai retak. Tapi aku masih tahan. Aku masih yakin. Dia cuma lagi lelah. Dia lagi terbawa suasana dunia kerja yang keras. Aku nggak nyangka. Perjalanan cinta sederhana yang aku banggakan ini pelan-pelan berubah jadi luka yang nggak pernah aku bayangin sebelumnya. Aku nggak tahu. Aku lagi jalan menuju jurang yang udah nunggu aku di depan. Aku masih ingat betul. Hari pertama Bayu kerja di PT Maju Jaya Persada.
Perusahaan yang, tanpa dia tahu, adalah milik keluarga aku sendiri. Waktu dia pulang bawa kabar keterima kerja di sana, matanya berbinar-binar. Aku senyum, meski dalam hati, campur aduk rasanya. Aku bangga dia diterima di perusahaan besar itu. Tapi aku juga takut. Takut dia berubah. Takut dia tahu siapa aku sebenarnya. Takut semua yang aku bangun bareng dia hancur cuma karena ego dan ambisi. Tapi waktu itu, aku masih tutup mata. Aku percaya Bayu. Aku percaya dia nggak akan berubah. Aku percaya dia adalah laki-laki yang sama, yang sederhana, yang aku temui di kafe kampus dulu. Beberapa bulan pertama, semuanya masih baik-baik aja. Bayu sering cerita soal kerjaannya. Dia semangat, dia termotivasi, dia kerja keras banget. Aku dengerin dia, kasih masukan, kasih semangat. Aku selalu ada buat dia. Tapi perlahan, dia mulai sibuk. Pulang makin malam. Ngobrol makin jarang. Kalau dulu dia suka peluk aku sebelum tidur, sekarang, dia langsung pingsan kecapean. Aku ngerti. Aku sabar. Aku pikir, ini cuma proses adaptasi. Tapi, yang berubah bukan cuma jam pulangnya. Sikapnya, kata-katanya, semuanya mulai beda. Dia mulai sering ngeremehin aku. Ngomong kasar, nada tinggi. Dita, kamu tuh ngerti apa sih soal kerjaan? Jangan sok nasehatin aku. Udah, kamu urus aja dapur sama rumah. Aku pusing mikirin proyek kantor. Aku diam. Aku telan semua omongan itu. Aku tahan air mata tiap dia bentak aku. Aku pikir, ini cuma fase. Aku yakin dia bakal balik kayak dulu lagi. Ternyata, aku salah besar. Hari-hari berlalu, Bayu makin sukses. Dia naik jabatan cepet banget. Dari staff, dia jadi supervisor. Dari supervisor, cuma butuh setahun, dia naik jadi manajer. Semua orang kantor mulai kagum sama dia. Tiap dia dapat bonus, dia beli baju mahal, jam tangan branded, parfum impor. Aku tetap di rumah, masak, nyuci, nunggu dia pulang. Aku tetap jadi istri yang dia kenal dulu. Cuma dia yang berubah. Yang paling nyakitin. Dia mulai banding-bandingin aku sama cewek lain. Cewek-cewek di kantor yang katanya pinter, berkelas, ngerti bisnis. Sementara aku, cuma istri rumahan yang gak ngerti apa-apa. Pernah suatu malam, aku masakin dia makanan favoritnya. Aku dandan. Aku siapin semuanya biar dia seneng. Tapi dia pulang. Mukanya jutek. Dia lihat meja makan yang aku siapin. Dia cuma geleng-geleng kepala. Terus bilang, Dita, kamu tahu nggak? Hari ini aku rapat sama klien dari luar negeri. Mereka ngajak dinner di restoran bintang 5. Dia taruh jasnya di sofa, lepas dasi, lanjut ngomong. Kamu ngerti nggak rasanya? Duduk bareng orang-orang penting, bahas bisnis miliaran rupiah. Sementara kamu cuma di rumah, masak beginian. Hati aku, rasanya remuk. Aku diam. Aku tahan air mata. Aku nggak mau nangis di depan dia. Aku cuma senyum kecut. Terus bilang, maaf. Aku cuma pengen kamu seneng. Bayu ngelirik aku. Dia ketawa kecil. Sinis. Seneng? Kamu pikir cuma masak kayak gini cukup bikin aku bangga bawa kamu ke depan teman-teman aku? Aku nggak jawab. Aku masuk kamar, kunci pintu, dan akhirnya, aku nangis sejadi-jadinya malam itu. Itu bukan sekali dua kali dia ngomong kayak gitu. Makin hari, dia makin remehin aku. Makin hari, dia makin jauh. Aku ngerasa, orang yang aku perjuangin mati-matian ini, pelan-pelan ngelepas genggaman aku. Tapi yang dia nggak tahu, perusahaan tempat dia kerja itu, bukan cuma sekedar kantor buat dia cari nafkah. Itu adalah warisan keluarga aku. Itu adalah tempat yang dari dulu papa bangun pakai keringat dan darah. Itu adalah bagian dari hidup aku juga. Aku diam bukan karena aku bodoh. Aku diam karena aku sabar. Tapi sabar itu ada batasnya. Dan Bayu, makin lama makin dekat sama batas itu. Aku nggak nyangka, suatu hari nanti,
Dia sendiri yang bakal jatuhin dirinya. Dia sendiri yang bakal buka kedoknya. Dan dia sendiri yang bakal nyesel udah ngeremehin aku. Tapi waktu itu, aku masih bertahan. Masih yakin. Masih berharap dia ingat siapa aku. Dan siapa dia. Sebelum semua kesuksesan itu merubahnya. Aku nggak pernah nyangka. Laki-laki yang dulu janji mau jagain aku. Laki-laki yang dulu berlutut di hadapanku dengan mata berkaca-kaca. Tega. Tega nyakitin aku segininya. Hari-hari terakhir pernikahan kami. Rasanya kayak hidup bareng orang asing. Bayu makin sibuk. Pulang larut malam udah jadi hal biasa. HP dia makin susah dihubungin. Aku nunggu. Nunggu dan terus nunggu. Tapi yang pulang bukan lagi suami yang dulu aku kenal. Yang pulang, cuma sosok laki-laki arogan, dengan jas mahal, parfum tajam, dan tatapan sinis ke arahku. Setiap malam dia pulang, aku selalu nyiapin makanan favoritnya. Aku masak, aku dandan, aku nunggu dia di meja makan sambil berdoa dia bakal berubah, dia bakal sadar. Tapi tiap dia buka pintu, yang keluar dari mulutnya cuma, "Lapar nggak ada makanan enak?" Ya ampun Dit, kapan sih kamu belajar masak yang bener? Malu tahu kalau sampai orang kantor tahu istri aku begini. Aku diam. Aku telan semuanya. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku masih cinta. Aku masih berharap dia ingat perjuangan aku selama ini. Tapi malam itu, segalanya berubah. Aku ingat banget. Hari itu aku masak rendang kesukaannya. Aku masak dari siang. Capek-capek. Cuma pengen lihat dia senyum. Tapi dia pulang. Mukanya kusut. Matanya merah. Tanpa aba-aba. Dia banting tas kerjanya ke sofa. Aku nyamperin dia. Naruh rendang di meja makan sambil senyum. "Yang, aku masakin rendang. Kamu pasti capek. Makan dulu yuk." Dia nggak jawab. Dia duduk. Mandangin makanan itu sebentar. Terus tatapannya pindah ke aku. Tajam. Dingin. Kayak orang asing. "Dita." Suara dia pelan. Tapi tajam kayak pisau. "Kamu tahu kan? Aku sekarang bukan Bayu yang dulu." Aku bingung. "Apa maksud kamu?" Dia berdiri. Nyender ke tembok. Ngelipet tangan di dada. "Aku udah jadi manajer. Posisi aku udah tinggi. Lingkungan aku udah beda. Aku ketemu orang-orang hebat. Perempuan-perempuan berkelas, yang ngerti dunia bisnis, yang pinter ngomong, yang bisa diajak ngobrol soal proyek, tender, ekspansi. Aku diam. Aku ngerasa dada aku kayak ditusuk-tusuk. Tapi dia lanjut ngomong. Lebih kejam lagi. "Sedangkan kamu, Dit, kamu cuma istri rumahan. Kamu nggak ngerti apa-apa soal dunia aku. Aku Cape. Pulang cuma lihat kamu masak ginian. Dandan seadanya. Aku butuh pasangan yang bisa ngimbangin aku." Air mataku jatuh. Tangan aku gemeteran. Aku tatap dia. Masih nggak percaya dia ngomong kayak gitu. "Jadi, semua ini, kamu anggap nggak cukup?" "Aku nggak cukup buat kamu." Bayu diam sebentar. Matanya dingin. Tanpa ragu dia jawab. "Aku mau cerai." Dunia aku runtuh. Kata-kata itu kayak petir nyambar di kepala aku. Aku cuma bisa nangis. Nggak bisa ngeluarin suara. Aku ingat semua perjuangan aku. Aku ingat waktu dia masih kerja sambilan. Aku yang ngasih semangat. Waktu dia susah, aku nemenin dia. Waktu dia ngerasa gagal, aku peluk dia. Dan sekarang, dia tinggal buang aku kayak barang rusak. Kayak aku nggak pernah ada artinya. Aku tahan tangis itu. Aku tatap dia. Air mataku jatuh. Tapi suaraku tegas. "Kamu yakin? Kamu yakin ninggalin aku cuma karena kamu ngerasa udah sukses?" Dia ngangguk. Tanpa ragu. "Aku butuh pasangan yang selevel sama aku." Aku senyum kecut. "Baik. Kalau itu pilihan kamu." Besoknya, aku tanda tangan surat cerai. Tanpa perlawanan. Tanpa kata-kata panjang. Aku tinggalin dia. Aku pulang ke rumah orang tua aku. Di sana, Papa cuma ngelihat aku sambil senyum tipis. Aku udah bilang, dunia itu muter. Dit, orang yang lupa diri,
lambat laun bakal kepleset di kakinya sendiri. Aku diam. Aku simpan semua luka itu. Aku kumpulin sisa-sisa harga diri aku. Aku bangkit. Dan mulai susun rencana. Aku janji. Suatu hari, Bayu bakal sadar. Siapa sebenarnya aku. Dan betapa bodohnya dia. Udah buang aku cuma karena kesombongannya sendiri. 3 bulan setelah perceraian itu, hidupku berubah total. Awalnya, aku hancur. Aku habiskan malam-malam di kamar. Nangis. Nyalahin diri sendiri. Ngerasa paling bodoh sedunia. Tapi papa selalu bilang, Dita, kamu bukan korban. Kamu cuma lagi disadarkan. Kalau dia bukan orang yang pantas. Pelan-pelan aku bangkit. Aku berhenti nangis. Aku keluar dari kamar. Aku temenin papa ngurus perusahaan. Itu pertama kalinya aku benar-benar turun langsung ke kantor pusat PT Maju Jaya Persada. Perusahaan yang selama ini aku sembunyikan dari Bayu, mantan suamiku. Aku mulai dari bawah. Aku ikut meeting. Aku pelajari sistem kerja. Aku kenalan sama staf, sama direksi. Semua orang tahu aku anak pemilik perusahaan. Tapi aku nggak mau mereka ngelihat aku cuma sebagai anak bos. Aku mau nunjukin, aku punya kapasitas, aku punya otak, aku bisa berdiri sendiri. Butuh waktu. Tapi kepercayaan papa ke aku makin besar. Sampai akhirnya, aku resmi diangkat jadi wakil direktur. Hari itu, aku duduk di ruangan rapat besar. Semua manajer, kepala divisi, dan petinggi perusahaan ngumpul. Aku masuk dengan pakaian formal, riasan minimalis. Tapi aura aku beda. Aku bukan lagi Dita istri rumahan yang dulu Bayu remehin. Aku adalah Dita, wakil direktur PT Maju Jaya Persada. Tiba-tiba, pintu ruang rapat kebuka. Aku lihat sosok familiar masuk. Bayu. Detik itu juga, waktu kayak berhenti. Dia berdiri di ambang pintu. Matanya melebar, wajahnya pucat. Dia lihat aku. Aku lihat dia. Ada jeda panjang sebelum dia akhirnya jalan masuk dengan langkah kaku. Aku tahu, dia nggak pernah nyangka bakal lihat aku di sini. Apalagi, di posisi ini. Papa berdiri, senyum ke semua orang. Sebelum rapat kita mulai, saya mau ngenalin wakil direktur baru kita. Anak saya sendiri, Dita. Semua orang tepuk tangan. Mata Bayu masih nggak berkedip. Dia kayak lagi nelen kenyataan paling pahit seumur hidupnya. Aku berdiri, maju ke depan. Aku tatap dia. Mantan suami yang udah buang aku seenaknya. Aku senyum tipis. Nggak nyangka ketemu kamu di sini, Bayu. Dia masih syok. Suaranya pelan. Nyaris nggak keluar. Kamu, anak pemilik perusahaan ini. Aku cuma senyum. Kenapa? Kamu kira aku cuma ibu rumah tangga biasa? Yang nggak ngerti apa-apa? Yang kamu remehin? Yang kamu tinggalin waktu kamu ngerasa udah sukses? Aku lihat mukanya makin pucat. Dia nyari-nyari kata-kata. Tapi nggak keluar. Aku terusin. Aku diam bukan karena aku bodoh. Aku diam karena aku pengen lihat. Seberapa jauh kamu bakal berubah setelah ngerasa di atas. Bayu akhirnya nyamperin aku setelah rapat selesai. Mukanya panik. Suaranya gemetar. Dit, aku nggak tahu. Aku nggak pernah maksud nyakitin kamu. Aku ketawa kecil. Nggak maksud? Kamu buang aku kayak sampah cuma karena kamu ngerasa udah selevel atas? Kamu remehin aku, ngerendahin aku, ninggalin aku demi cewek, berkelas, yang katanya bisa ngimbangin kamu. Dan sekarang? Kamu sadar semua ini milik siapa? Dia diam. Matanya berkaca-kaca. Mungkin. Baru kali ini dia benar-benar ngerasa kecil. Baru kali ini dia sadar. Orang yang dia tinggalin adalah pewaris tempat dia kerja. Tempat dia banggain ke orang-orang. Tempat dia jadikan batu loncatan buat ngeroket karirnya. Bayu coba pegang tanganku. Dit, maafin aku. Aku janji. Aku bakal berubah. Kita balikan lagi, Dit. Aku tarik tanganku pelan. Lihat matanya yang mulai panik. Balikan? Setelah kamu hancurin hati aku? Setelah kamu buang aku kayak nggak ada harganya? Maaf,
Bayu, aku nggak sebodoh dulu. Aku udah cukup kuat berdiri sendiri. Aku nggak butuh orang kayak kamu dalam hidup aku. Aku ninggalin dia di situ. Aku nggak peduli dia panggil-panggil aku. Aku nggak peduli dia panik. Aku nggak peduli dia nyesel. Yang aku tahu, hidup aku jauh lebih berharga daripada dia. Dan sekarang, aku berdiri di atas semuanya. Bukan karena status aku, tapi karena aku bangkit. Aku kuat. Dan aku nggak mau lagi diremehin. Hari itu adalah hari Bayu sadar. Dia buang sesuatu yang paling berharga dari hidupnya. Dan dia cuma bisa nyesel. Lihat aku berdiri di puncak. Tanpa dia di sisi aku. Waktu berjalan cepat setelah semua itu terbongkar. Aku jalani hidup baru. Tanpa Bayu. Tanpa luka yang terus aku biarkan terbuka. Aku fokus ke perusahaan. Fokus ke diri sendiri. Aku ikut rapat-rapat besar. Aku ambil alih proyek-proyek besar. Dan perlahan, aku bukan cuma dikenal sebagai anak bos. Aku dikenal sebagai Dita. Wanita yang kuat, cerdas, dan gak gampang diremehin. Sementara Bayu, aku dengar kabar dia makin hari makin terpuruk. Karirnya di perusahaan makin merosot. Reputasinya rusak. Karena semua orang akhirnya tahu. Dia mantan suami aku. Dan bukan cuma itu. Sikap sombongnya selama ini pelan-pelan ngebuka kedok dia sendiri. Banyak yang kecewa. Banyak yang sadar. Dia naik karena arogansi. Bukan karena murni kerja keras. Dan aku diam. Aku nggak perlu ngelakuin apa-apa. Aku biarin karma bekerja dengan caranya sendiri. Suatu hari, aku lagi ada di kafe dekat kantor. Tempat favorit aku dulu waktu masih kuliah. Tiba-tiba, seseorang duduk di meja seberang. Aku kenal sosok itu. Bayu. Wajahnya jauh dari dulu. Kantong matanya hitam. Badannya kurusan. Pakaiannya lusuh. Gak ada lagi parfum mahal, jam tangan branded, atau senyum sombong. Yang tersisa cuma tatapan kosong penuh penyesalan. Dia mandang aku lama. Aku diam. Nerusin minuman aku, pura-pura nggak peduli. Tapi dia akhirnya nyamperin. Dita. Suaranya pelan, berat, kayak orang yang udah kalah sama hidup. Aku nyesel. Aku tatap dia, tenang. Nggak ada lagi air mata. Nggak ada lagi rasa sakit. Yang ada cuma rasa lega. Aku nyesel ninggalin kamu. Lanjutnya. Aku nyesel ngecewain kamu. Aku nyesel, udah sebodoh itu. Aku taruh gelas minumanku pelan. Nyesel itu wajar, Bayu. Tapi nggak semua penyesalan dapat kesempatan kedua. Dia diam. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu, dia nyesel sedalam-dalamnya. Tapi aku udah janji ke diri sendiri. Aku nggak akan jatuh ke lubang yang sama. Aku udah cukup hancur dulu. Aku udah cukup diremehin. Aku udah cukup dibuang kayak nggak berharga. Aku berdiri, siap ninggalin dia. Tapi sebelum pergi, aku bisikin pelan. Kamu boleh nyesel, tapi hidup aku terus jalan, tanpa kamu. Aku jalan keluar kafe, ninggalin dia di sana. Sendiri, ditemani penyesalannya sendiri. Dan saat itu, aku sadar, terkadang, luka terbesar dalam hidup justru yang latih kita jadi lebih kuat. Terkadang, orang yang paling kita sayang adalah pelajaran paling pahit, tapi juga yang paling membentuk kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan sekarang, aku bahagia. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena aku berhasil berdiri, bangkit, dan ninggalin semua hal toksik yang pernah ngerusak hidup aku. Aku adalah Dita. Bukan cuma pewaris perusahaan, tapi wanita yang gak akan pernah lagi diremehin oleh siapapun.